Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari 7Hz Zero 2. Sebelum videonya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Zero 2 ini dikirimin langsung oleh Linsol, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya merupakan 100% opini pribadi saya sendiri. Zero 2 ini IM single dynamic driver dengan harganya yang berkisar 25 USD. Kita mulai dulu dari boxnya. Untuk boxnya penampakannya seperti ini. Ada logo Lord Chronicle-nya. Di sisi sininya ada tulisan Zero 2. Sisi samping satunya sama. Di belakangnya ada spesifikasinya. Kalau dibuka kayak apa waktu itu Zero 2-nya di sini. Ini saya coba buka dulu. Ini dapetnya wadah bekas kabel, ada ear tips warna-warni, size-nya ada banyak, dan ada manualnya. Dah, saya beresin dulu, nanti saya ambil Zero 2 dan kabelnya. Ini dia si Zero 2 dan kabelnya. Untuk build quality-nya ini dari plastik dan juga faceplate-nya dari metal. Tapi ini saya nggak tahu kenapa ngerasain tuh kayak megang Zero 2 sedikit lebih ringkih dari Zero 1 ya. Ini nggak tahu apa karena shell-nya yang transparan terkesannya kayak gitu atau cuman perasaan saya aja atau gimana saya nggak tahu. Tapi terasanya seperti itu. Untuk kabelnya sendiri juga ini agak underwhelming. Terkesan, kalau mau bahasa kasarnya sih agak terkesan murahan ya kabelnya, tapi ya fungsional sih. Dia terminasinya di jack 3.5 single-ended. Plus side-nya dari si IM-nya dia tuh ringan banget. Dia kalau dipakai untuk lama-lama nggak berasa kayak pakai IM. Ini nyaman banget. Untuk fittingnya anggap aja penampakannya ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound dites dicolokin ke Vio KB3 dan Vio BTR15. Pakai stok kabel dan stok ear tips. Musiknya diambil dari Apple Music yang genrenya J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, jazz, dan metal. Gambaran besar tonality-nya ini bass boosted neutral, mirip Zero 1 tapi ini lebih ngebass. Kita bahas dulu dari bassnya. Bassnya ini berasa di boost lebih besar dari Zero OG, Zero 1. Dia boostnya tuh dari sub bass sampai mid bass juga kena. Tapi dia lebih fokusnya di area sub bass. Presentasinya deep, impact-nya bagus, ini satisfying banget deh bassnya, kalau menurut opini saya. Untuk quantity-nya sendiri ini saya rasa belum masuk ke bass head, tapi ini udah berasa lumayan ngebass untuk bassnya. Untuk speednya dia biasa aja, nggak cepet tapi nggak lambat juga. Dipakai double pedalan untungnya masih bisa ngejar. Untuk mid range-nya dia mirip banget kayak Zero OG, Zero 1. Reference type, clarity-nya bagus banget. Tapi dia juga nggak shouty, nggak bindeng juga, nggak nasally. Suara male dan female vocal di sini syahdu banget. Saya nggak ada komplain sama sekali untuk mid range-nya, malah ini saya puji. In fact, ini tuningannya bagus banget. Banyak IM yang lebih mahal tuh nyajiin mid range-nya kalah dibandingkan sama Zero 2 ini. Untuk instrumen saya tes di lagunya Violet Evergarden. Violinnya berasa hidup, meyakinkan, tapi kalau mau nitpicking, ini tuh agak gimana ya, kurang resolving sedikit di bagian detailnya. Tapi untuk di harganya sih ini wajar. Saya aja yang terlalu nitpicking. Kita masuk ke treble-nya. Untuk treble-nya dia smooth, safe untuk kalian yang sensitif ke treble. Extension atasnya berasa agak sedikit roll off. Kita masuk ke technicality-nya.
Untuk technicality-nya, saya mulai dulu dari stage-nya. Untuk stage-nya ini very good. Lumayan besar untuk di kelas harganya. Dia tuh udah punya exact wall placement dan bentukannya juga simetris. Untuk imaging-nya dia good. Udah berasa ke gambar objeknya meski belum holografis. Separasi dan positioning-nya ini very good. Seperti biasa, saya karena suka main game, saya tes di game Valorant. Ini ngegantiin Moondrop Chu 2 saya sebagai daily driver saya. Ini separasinya oke, terpisah-pisah. Dan untuk positioningnya nggak ada masalah apapun untuk nyari posisi objek. Mungkin kebantu juga dari stage size-nya yang lebih luas dibandingkan Chu 2. Untuk detail retrieval-nya lumayan. Untuk di harganya cukup detail meski belum seperti model-model premium di kelas harga atasnya. Saya masuk ke bagian komparasi. Kalau di compare-nya ke Chu 2, build quality Chu 2 lebih oke dari Full Metal, sound-wise. 02 lebih ngebass, lebih impactful juga. Stage size lebih luas di 02, dan karena itu separasi dan positioning-nya juga lebih oke di 02. Kalau di compare-nya ke 7Hz 01 atau Zero Original, Zero OG. Zero OG suaranya lebih ramping, bassnya lebih kecil, mid dan treble-nya mirip. Tapi karena quantity bassnya di Zero OG lebih kecil, Zero OG itu lebih balance ya dibandingkan 02. Dalam artian tuh 02 kayak lebih fokusnya ke bass dan mid range. Kayak bass dan vokal lah. Sedangkan di Zero OG dia tuh bass mid treble-nya seimbang. Di antara dua ini, 02 yang lebih fun. Dan technicality-nya 02 lebih bagus sedikit dibandingkan Zero OG. Konklusinya, jadi apakah recommended 02 ini? Kalau menurut saya pribadi sih ini jelas recommended ya. Tuningannya ini regardless nggak mandang price bracket ini bagus. Ini lebih worth it lagi kalau misalkan kalian fanboy-nya Crinacle, Lord Crinacle. Udah langsung gas aja. Ya paling cons-nya kalau dari saya sih ini build dari shell-nya dan kabelnya agak terkesan ringkih. Dan juga resolving capabilities-nya dia nggak nyoba punch ke atas kelasnya. Tapi ya untuk harganya sih ini udah lumayan bagus. Dah segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.